Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warah Minyanti dengan NIM S1240022. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembelajaran Red Hat saya. Di sini saya masuk di bab 6, yaitu mendapatkan dan menginstal paket perangkat. Nah, di sini di bab 6 ini kita akan mempelajari tentang menggunakan alat perangkat lunak Genome, kuis menggunakan perangkat lunak Genome, menginstal paket perangkat lunak, latihan terbimbing menginstal paket perangkat lunak, kompresi dan ekstraksi data, latihan terbimbing mengompresi dan mengekstraksi data, lalu yang praktikum mendapatkan dan menginstal paket perangkat lunak, dan yang terakhir itu ringkasan. Nah, di sini abstraknya bisa dilihat di sini. Nah, kita masuk di pembelajaran pertama, yaitu menggunakan alat perangkat lunak Genome. Tujuannya itu gunakan alat grafis untuk mencari dan menginstal perangkat lunak. Nah, distribusi perangkat lunak. Perangkat lunak sumber terbuka dapat dikompilasi langsung dari kode sumber. Namun, membangun perangkat lunak adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan keahlian yang cukup besar. Untuk selalu memperbarui perangkat lunak dengan patch keamanan, Anda perlu mengkompilasi ulang perangkat lunak yang merupakan beban administratif. Aplikasi perangkat lunak untuk Linux biasanya didistribusikan sebagai paket yang sudah jadi, yang jauh lebih mudah diinstal oleh pengguna. Pengemasan dan repositori perangkat lunak. Tersedia beberapa format pengemasan khusus distribusi. Format pengemasan yang digunakan di Red Hat Enterprise Linux dan distribusi turunannya adalah Manager Paket Red Hat, RPM Paket RPM adalah arsip terkompresi yang mungkin berisi beberapa file dan direktori. Setiap paket ditandatangani secara kriptografis untuk memungkinkan verifikasi. Nah, selanjutnya itu masuk di alat perangkat lunak Genome. Nah, di desktop Genome, Anda mengakses repositori perangkat lunak melalui aplikasi perangkat lunak. Luncurkan aplikasi perangkat lunak dari ikhtisar aktivitas dan klik jelajahi perangkat lunak di layar selamat datang untuk melanjutkan. Dengan menggunakan 3 tab di bagian atas jendela perangkat lunak, Anda dapat mengakses fungsi inti aplikasi. Yang pertama itu jelajahi, temukan dan baca tentang aplikasi yang belum terpasang di sistem Anda. Kedua, terinstall daftar aplikasi yang terpasang di sistem Anda. Yang ketiga itu pembaruan. Cantumkan semua pembaruan yang tersedia untuk semua aplikasi yang terpasang. Nah, selanjutnya itu mencari perangkat lunak untuk diinstal. Gunakan ikon kaca pembesar di pojok kiri atas layar utama untuk mencari aplikasi berdasarkan nama atau kata kunci deskriptif. Anda tidak perlu mengetahui nama aplikasi untuk menemukan aplikasi yang sesuai dengan tujuan tertentu. Tab jelajahi di Genome Software menyertakan kategori dan aplikasi unggulan untuk membantu Anda menemukan jenis perangkat lunak yang tepat. Misalnya, kategori kebangkatan berisi editor LaTeX untuk bahasa dan kerangka kerja pemrograman, dan kategori kerja berisi aplikasi yang cocok untuk tugas perkantoran dan kreatif. Nah, di sini bisa dilihat isi di dalam kategori perangkat lunak di Genome, gambar 6.1. Lanjut, nah setelah Anda mengklik kategori atau masuk ke layar detail aplikasi, gunakan ikon panah di kiri atas jendela perangkat lunak untuk kembali ke layar utama, klik nama aplikasi untuk melihat deskripsinya. Nah, ini seperti ini untuk melihat deskripsinya. Di sini ada gambar 6.2 deskripsi perangkat lunak di Genome Software. Nah, selanjutnya itu menginstal perangkat lunak. Untuk menginstal aplikasi, klik install di pojok kanan atas jendela perangkat lunak. Setelah Anda menginstal aplikasi, klik buka untuk menjalankannya, atau Anda dapat menutup Genome Software dan menjalankan aplikasi dari ikhtisar aktivitas seperti biasa. Selanjutnya, melihat perangkat lunak yang terinstall. Klik tab terinstall untuk melihat semua aplikasi desktop yang saat ini terpasang di sistem Linux Anda. Anda dapat mengklik nama aplikasi untuk membaca tentangnya, atau klik hapus instalasi untuk menghapusnya dari sistem Anda. Genome Software hanya mencantumkan aplikasi desktop yang diinstal dari repositori. Aplikasi yang diinstal dari RPM paket yang diunduh atau yang dikompilasi dan diinstal dari arsip sumber tidak tercantum. Ini bisa dilihat seperti ini modelnya. Nah, di sini ada gambar 6.3 perangkat lunak yang terpasang. Selanjutnya itu memperbarui perangkat lunak. Karena perangkat lunak desktop dikelola dalam
repositori, Genome Software akan menerima pemberitahuan ketika pembaruan untuk aplikasi yang terinstall itu tersedia. Klik tab pembaruan untuk melihat semua aplikasi desktop yang terinstall yang memiliki pembaruan yang tersedia. Sebagian besar pembaruan yang dilakukan di Genome Software memerlukan restart. Jika Anda membuka aplikasi lain, simpan pekerjaan Anda dan tutup aplikasi tersebut agar komputer Anda dapat melakukan restart dengan aman. Saat Anda siap untuk memperbarui, klik mulai ulang dan perbarui untuk memulai. Lanjut. Nah, di sini itu kuis menggunakan perangkat lunak genom, yaitu menggunakan alat perangkat lunak genom. Kita coba jawab di sini kuisnya. Apa perbedaan utama antara menginstal paket RPM dan mengkompilasi kode sumber untuk menjalankan file binar? Di sini ada pilihan A, B, dan C. Nah, di sini juga bisa kita lihat tampilkan solusinya. Jadi jawabannya itu A. Kita coba. Ini kita bisa lihat langsung jawabannya. Nah, lalu atau bisa juga kita coba-coba sendiri untuk jawabannya. Divisi manakah yang paling tepat untuk menggambarkan repositori perangkat lunak? Nah, jawabannya benar. Kita masuk yang ketiga. Manakah dua opsi yang paling tepat menggambarkan fungsionalitas alat Genome Software? Pilih dua. Selanjutnya, informasi apa saja yang tersedia saat melihat detail aplikasi di alat Genome Software? Nah, sudah. Nah, setelah jawab, kita lanjut lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada pembelajaran menginstal paket perangkat lunak. Tujuannya itu gunakan baris perintah untuk menginstal paket dari berbagai sumber. Menginstal paket perangkat lunak. Aplikasi desktop Genome Software adalah antarmuka depan untuk sistem manajemen paket DNF, sebelumnya YUM. Pada baris perintah, sistem DNF melacak perangkat lunak apa yang tersedia dari repositori yang dikonfigurasi, perangkat lunak apa yang terinstall di sistem Anda, dan pembaruan apa yang tersedia. Anda dapat mencari aplikasi desktop dan perintah, lalu menginstal dan memperbaruinya dengan menggunakan DNF perintah tersebut. Daftar repositori. Ketersediaan aplikasi perangkat lunak ditentukan oleh repositori yang dikonfigurasi pada sistem Anda. Pada komputer yang dikelola oleh Departemen TI perusahaan, repositori sering kali dikonfigurasi untuk Anda. Untuk melihat repositori yang dikonfigurasi pada sistem Anda, gunakan DNF repo-list perintah berikut. Nah, di sini contohnya penggunaan DNF perintah DNF repo-list. Selanjutnya itu mencari aplikasi di baris perintah. Nah, untuk mencari aplikasi baris perintah bisa menggunakan perintah yang ada di contoh ini. Nah, jika Anda tidak memiliki aplikasi tertentu dalam pikiran tetapi Anda membutuhkan aplikasi yang memiliki tujuan spesifik, maka Anda dapat mencari berdasarkan ringkasan. Nah, menggunakan contoh perintahnya itu seperti ini. Selanjutnya itu alternatifnya, Anda dapat mencantumkan semua aplikasi di repositori yang telah dikonfigurasi dengan menggunakan DNF list all perintah tersebut. Nah, seperti ini contoh perintah DNF list all. Selanjutnya itu menginstal aplikasi melalui baris perintah. Nah, sebagai contoh perintah berikut menginstal shell yang berjalan di jendela terminal. Nah, seperti ini contoh perintahnya. Lalu Anda dapat menginstal lebih dari satu aplikasi dengan satu perintah dengan memberikan lebih dari satu nama aplikasi menggunakan perintah ini. Selanjutnya itu cara memasang Flatpak. Perintah ini DNF memerlukan hak akses administrator. Sebagai administrator, Anda mungkin ingin mengizinkan pengguna Anda untuk menginstal aplikasi tanpa memberi mereka akses ke hak istimewa sudo. Atau Anda mungkin pengguna di komputer yang dikelola oleh Departemen TI perusahaan, Anda mungkin tidak memiliki izin untuk menginstal perangkat lunak di luar repositori yang disetujui. Sistem Flatpak menggunakan kontainer Linux untuk menginstal aplikasi desktop dengan aman tanpa memberikan izin administratif kepada pengguna. Nah, untuk menyiapkan sistem Flatpak, buka peramban web dan navigasikan ke https://flathub.org. Lalu klik serapkan Flathub
bergulir daftar distribusi, pilih nama distribusi Linux Anda, dan ikuti petunjuk instalasi kursus ini menggunakan Red Hat Enterprise Linux. Di AirHealth, Flatpak tersedia melalui DNF dan mungkin sudah terpasang. Untuk menginstal Flatpak, gunakan DNF install Flatpak perintah dengan hak akses sudo. Nah, Flatpak menggunakan repositori untuk mencari dan menginstal paket. Banyak organisasi menerbitkan repositori Flatpak untuk mendistribusikan perangkat lunak mereka. Untuk menambahkan repositori Flatpak ke sistem, gunakan Flatpak remote edit perintah Flatpak repository edit. Jika repositori sudah ada, Anda mencoba menambahkan repositori, maka perintah akan gagal. Anda dapat menggunakan perintah Flatpak repository add Flatpak remote dengan opsi seperti ini. Selanjutnya, dalam contoh ini, Anda menambahkan repositori Flathub dengan menggunakan http del.flathub.org, bisa dilihat di sini. Nah, verifikasi bahwa repositori Flathub tersedia di sistem lokal dengan menggunakan Flatpak remote perintah untuk menampilkan daftar repositori Flatpak. Untuk memverifikasi bahwa perintah pengaturan berhasil dan bahwa Anda telah menambahkan Flathub sebagai repositori perangkat lunak, buka aplikasi Genome Software, klik menu aplikasi di kanan atas, lalu pilih repositori perangkat lunak. Dialog repositori perangkat lunak mencantumkan Flathub sebagai repositori yang tersedia. Nah, di sini ada gambar 6.4 repositori Flathub di Genome Software. Ini dia. Selanjutnya, beberapa repositori Flatpak menggunakan string tambahan di awal URL untuk merujuk ke Registry Open Container Initiative (OCI). Misalnya, URL repositori Flatpak Fedora adalah OCI plus http registry fedoraproject.org yang dapat Anda gunakan sebagai URL biasa. Nah, selanjutnya itu mencari aplikasi desktop dengan Flatpak. Aplikasi Genome Software memudahkan Anda untuk menjelajahi aplikasi Flatpak yang dibuat untuk desktop. Jelajahi aplikasi berdasarkan kategori atau gunakan fungsi pencarian untuk menemukan aplikasi berdasarkan nama atau deskripsi. Selanjutnya itu menginstal aplikasi desktop dengan Flatpak. Sebelum menginstal aplikasi Flatpak, klik nama aplikasi Genome Software. Baca deskripsi aplikasi dengan seksama. Deskripsi setiap aplikasi menjelaskan ukuran instalasi, apakah aplikasi tersebut memiliki akses ke data pribadi Anda atau ke jaringan, organisasi mana yang mendukungnya, dan banyak lagi. Repositori sumber yang menyediakan aplikasi tersebut tercantum di pojok kanan atau Genome Software. Di sini ada gambar 6.5 aplikasi Flatpak pada perangkat lunak Genome. Nah, untuk menginstal aplikasi sebagai Flatpak, klik install. Setelah instalasi selesai, klik buka untuk menjalankannya atau Anda dapat menjalankan aplikasi dari ikhtisar aktivitas. Nah, selanjutnya kita masuk di latihan terbimbing menginstal paket perangkat lunak. Hasilnya itu cari dan ambil informasi tentang paket perangkat lunak. Kedua, install paket perangkat lunak dengan menggunakan baris perintah. Ketiga, tinjau riwayat instalasi paket. Nah, kita masuk sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut. Gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini. Dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Dan untuk memastikan bahwa semua sumber data yang dibutuhkan itu tersedia. Nah, di sini saya akan menggunakan Firefox untuk menjalankan perintahnya. Kita tekan open console. Kita masuk di student user. Masukkan passwordnya student. Nah, di sini sudah
terbuka. Saya bagi dua layarnya. Nah, kita ikuti perintahnya di sini. Instruksi yang pertama, 1. Masuk ke kode direktori tersebut, coba jalankan make perintah tersebut. Perintah ini make komplikasi kode dan membuat file yang dapat dieksekusi. Nah, sebelum itu saya masuk dulu di terminal. Lalu masukkan perintah lab start soft. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini arahkan ke kode direktori tersebut. Kita masuk sini. Lalu 1.2 coba jalankan make perintah tersebut. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, Shell menampilkan kesalahan karena tidak menemukan make perintah tersebut. Nah, di sini bisa dilihat kesalahannya error. Selanjutnya kita masuk di instruksi yang kedua, cari dan tinjau informasi tentang make perangkat tersebut. Cari make paket tersebut dengan menggunakan DNF perintah. DNF Nah, di sini bisa dilihat sangat banyak ya. Oke, kita lanjut di sini 2.2. Sebelum itu hasil pencarian make paket yang mengandung string tersebut make dalam nama paket dan ringkasannya. Selanjutnya di 2.2 dapatkan informasi tentang make paket tersebut. Kita coba jalankan. Nah, di sini bisa dilihat informasinya sama seperti yang di contoh. Di sini ada name, make, epoch-nya itu 1, version itu 4.3, release-nya itu 7EL9. Nah, seperti itu bisa dilihat di sini kan informasinya. Selanjutnya masuk di instruksi yang ketiga, install make paket tersebut dan coba jalankan make perintahnya. Nah, install make paket tersebut gunakan hak akses sudo untuk student pengguna agar dapat melakukan instalasi. Gunakan student sebagai kata sandi. Tekan dia untuk mengkonfirmasi instalasi. Kita coba jalankan sudo dnf install make. Student itu sebagai kata sandi. Oke, sudah berhasil. Bisa dilihat contohnya di sini sama. Kita tekan Y seperti yang diperintahkan. Enter. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya masuk di 3.2, pastikan make perangkat tersebut sudah terpasang di sistem Anda. Kita masukkan lagi perintahnya. Selanjutnya di 3.3 coba jalankan make perintah tersebut. Enter. Nah, sudah seperti ini. Nah, perintah tersebut mengembalikan kesalahan karena kompiler tidak dapat menemukan GCC pusat tersebut. Selanjutnya kita masuk di instruksi yang keempat, cari dan install GCC perangkat tersebut. Kita masukkan perintahnya yang Y 4.1. Hasilnya beda dengan yang contoh, tapi kita coba jalankan saja dulu. Nah, hasilnya itu pencarian make paket yang mengandung string tersebut GCC dalam nama paket dan ringkasannya. 4.2 dapatkan informasi tentang GCC paket tersebut. Oke, sama 2023.
Selanjutnya itu di 4.3 install GCC paket tersebut, gunakan hak akses sudo untuk student pengguna agar dapat melakukan instalasi. Gunakan student sebagai kata sandi, tekan Y untuk mengkonfirmasi instalasi. Kita masuk sudo dnf install GCC. Kita tekan Y. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya itu di 5, kompilasi kode dan jalankan file binary yang dihasilkan. Kita coba dijalankan. Make. Kenapa hasilnya beda? Kita coba jalankan lagi. Yang di 5.2, verifikasi file yang dihasilkan. ls. Selanjutnya di 5.3, jalankan kode file binary tersebut. Sepertinya ada kesalahan. Tadi saya mencoba mempraktekannya. Harusnya itu hasilnya seperti ini, halo dunia. Selanjutnya di 6 itu tinjau riwayat instalasi paket kembali ke student directory beranda pengguna. Kita tinjau riwayat instalasi paketnya menggunakan dnf history. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya di 6.2, kembali ke student directory beranda pengguna. Kita gunakan cd. Kembali, lalu kita enter. Lalu kita menyelesaikan. Pada waktu masing-masing gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Oke, kita masukkan lab perintah untuk menyelesaikannya. Lab finish. Oke, sudah berhasil. Saya kembali lagi ke pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu masuk di kompresi dan ekstraksi data. Tujuannya itu cadangkan sebagai file lokasi dan ekstrak file yang telah dikompresi. Kompresi dan ekstraksi data. Tidak semua perangkat lunak didistribusikan dalam repositori. Terkadang sebuah proyek perangkat lunak mendistribusikan aplikasi sebagai file terkompresi .arsip. Sebuah arsip adalah file binary tunggal yang dapat berisi banyak file dan direktori yang dikompresi di dalamnya. Beberapa format arsip tersedia seperti format zip, 7z, dan tar.tar. Format adalah format yang paling populer pada sistem Linux. Sebuah tar arsip sering disebut sebagai tarball. Sebuah tar arsip dapat dikompresi dengan menggunakan alat seperti gzip atau xz, tetapi kompresi bersifat opsional. Bekerja dengan arsip di desktop. Arsip adalah cara praktis untuk mengirim beberapa file kepada seseorang atau untuk membuat cadangan gabungan dari file-file penting aplikasi GNOME. File memungkinkan Anda untuk mengekstrak arsip dan membuat arsip dari file atau direktori Anda. Nah, di sini untuk membuat arsip itu klik kanan direktori yang ingin Anda arsipkan dan pilih kompres dari menu konteks. Nah, di sini ada gambar 6.6, membuat arsip dari aplikasi berkas. Nah, pada dialog buat arsip yang muncul, beri nama untuk arsip, lalu pilih format dari daftar tarik turun. Secara default, GNOME file membuat .zip file, tetapi aplikasi files juga dapat menghasilkan .zip file yang dilindungi kata sandi .tar, .xz file, atau .7z file. Nah, di sini ada contohnya. Gambar 6.7 memilih nama arsip. Setelah Anda membuat arsip, arsip tersebut akan muncul di direktori Anda saat ini. Mengekstrak arsip di desktop aplikasi file juga dapat mengekstrak arsip. Di aplikasi file, klik 2 kali file arsip untuk mengekstrak isinya di direktori saat ini. Jika arsip berisi direktori, maka direktori baru akan dibuat. Jika arsip hanya berisi file, maka file akan langsung ditulis ke direktori yang sudah ada. Nah, bekerja dengan arsip di baris perintah. Buat dan ekstrak arsip melalui baris perintah dengan perintah create arsip, tar, dan zip ekstrak arsip.
Membuat dan mengekstrak arsip melalui baris perintah memungkinkan Anda untuk melakukan tugas tambahan seperti memperbarui file dalam arsip dengan perubahan terbaru dan menggunakan alat kompresi lainnya. Sebagai catatan, agar beberapa fitur canggih dapat berfungsi, file arsip tidak boleh dikompresi. Nah, selanjutnya, membuat arsip di baris perintah. Anda dapat membuat daftar arsip terkompresi melalui baris perintah dengan menggunakan tab perintah tersebut. Nah, di sini ada argumen yang diperlukan adalah opsi creative dan file diikuti dengan nama untuk arsip Anda dan kemudian jalur ke direktori yang ingin Anda salin ke dalam arsip baru Anda. Itu create itu opsi untuk menghasilkan file arsip baru, lalu creative itu opsi untuk mengkompres arsip, dan lalu file itu opsi untuk menentukan nama arsip. Nah, di sini penggunaannya itu di terminal, lalu verifikasi isi arsip Anda dengan menggunakan tar perintah dengan list opsi dan file opsi diikuti dengan nama arsip. Nah, format creative adalah format arsip umum di Linux. Namun, Anda dapat menggunakan format lain untuk arsip seperti format xz dan atau std.xz. Format ini tersedia saat menggunakan aplikasi file pada baris perintah. Gunakan tar perintah xz opsi untuk memilih xz format. Selanjutnya itu mengekstrak arsip melalui baris perintah. Nah, itu bisa menggunakan perintah yang seperti ini. Lalu untuk mengekstrak tar file, gunakan tar perintah ekstrak opsi diikuti dengan file opsi dan jalur file arsip. Seperti ini, contohnya itu di baris perintah. Selanjutnya itu menginstal perangkat lunak dan memulihkan cadangan. Arsip terkadang digunakan sebagai cadangan untuk file-file penting dan juga merupakan alternatif untuk mendistribusikan perangkat lunak melalui repository distribusi di Linux. Saat menginstal perangkat lunak atau memulihkan cadangan, Anda mengekstrak struktur file yang diarsipkan dan mendistribusikan file-file tersebut ke seluruh sistem file yang ada. Nah, di sini untuk mengekstrak arsip ke direktori tertentu, gunakan tab perintah dengan direktori opsi diikuti dengan jalur file ke direktori tujuan. Nah, lalu Anda dapat mengekstrak hanya satu file dari arsip dengan menentukan jalur file seperti yang muncul di dalam arsip. Misalnya, jika Anda secara tidak sengaja menghapus file 1.txt, file tersebut Anda dapat memulihkannya di arsip cadangan Anda. Karena arsip berisi direktori bernama example, file apapun yang diekstrak dari arsip di direktori saat ini akan ditempatkan ke dalam example direktori tersebut. Jika direktori tersebut belum ada direktori saat ini, maka direktori tersebut akan dibuat. Contohnya seperti ini. Lanjut lagi. Selanjutnya itu latihan terbimbing mengopresi dan mengekstraksi data. Hasilnya itu arsipkan struktur direktori dan ekstrak isi arsip ke lokasi lain. Di sini kita masuk sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai student. Mari kita masukkan lagi lab perintahnya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk di instruksi yang pertama. Pada baris perintah, tinjau isi direktori dokumen dalam format seperti pohon. 3. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya. Lalu di perintah kedua, di dalam dokumen direktori tersebut, buat salinan cadangan direktori exercise. Gunakan tar perintah dengan xz opsi kompresi. Simpan file arsip di exercise.tar.xz dalam direktori tersebut tmp.
Selanjutnya pada instruksi yang ketiga, buat cadangan lagi dan klik ini sertakan desktop notes.txt file tersebut. Gunakan jalur relatif ke desktop directory sebagai argumen perintah tar. Ganti exercise.tar.xz file tersebut dengan cadangan yang baru. Sepertinya tidak berhasil, kita lanjut saja. Di instruksi yang keempat, buat home student backup directory dan masuk ke directory tersebut. Lalu yang kelima, ekstrak temp exercise.tar.xz file ke backup directory tersebut. Periksa isi backup directory tersebut. Lalu periksa isi directory tersebut backup. Lalu kembali ke student directory beranda pengguna. Setelah itu diperintah instruksi yang keenam dengan menggunakan aplikasi GNOME Files, buat mynotes.zip file terkompresi dari backup directory tersebut. Gunakan perlindungan kata sandi dan atur Red Hat 123 kata sandinya. Buka aplikasi berkas. Kita buka aplikasi berkas. Tunggu. Ini 6. Lalu klik compress. Home compress.
masuk ulang. Kompres. Lalu ditetapkan minus nama dan pilih format .zip dengan icon gembok dari data, tarik turun, tetapkan reset 123 kata sandi, lalu klik buat. Minus. Lalu kita tekan buat. Paling dasar. Oke, sudah berhasil. Lanjut lagi di perintah selanjutnya di aplikasi file extract mynotes.zip file terkompresi, gunakan redhat 123 sebagai kata sandi. Klik 2 kali mynotes.zip file tersebut. Aplikasi file akan meminta kata sandi file terkompresi, gunakan redhat 123 kata sandi sebagai kata sandinya, lalu kita klik extract. Kita buka dulu. Kita lanjut aja di pembelajarannya. Tadi setelah membuat file namanya, lalu kita klik file yang baru dibuat tadi yang namanya mynotes.zip tersebut, lalu aplikasi file akan meminta kata sandi file terkompresi, lalu gunakan redhat 123 kata sandi sebagai kata sandi, lalu klik extract. Nah, selanjutnya itu pada baris perintah verifikasi bahwa mynotes directory tersebut berisi konten yang diharapkan dengan memasukkan perintah tree mynotes yang file yang baru kita buat tadi. Lalu pada menyelesaikan pada workstation mesin, gunakanlah perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan yang akan datang. Selanjutnya, selanjutnya itu di praktikum mendapatkan dan menginstal paket perangkat lunak. Hasilnya itu selidiki paket-paket repositori yang tersedia untuk diinstal. Yang kedua, gunakan alat grafis dan baris perintah untuk menginstal paket. Yang ketiga, arsipkan struktur direktori dan ekstrak isi arsip ke lokasi lain. Di sini kita masuk sebagai student, lalu masukkan juga lab perintahnya. Kita tunggu, ini sedang proses. Sudah berhasil, kita masuk di Open Console. Kita
Kita masuk di terminal, masukkan lab startnya. Nah, sudah berhasil. Kita masuk di instruksinya dengan menggunakan aplikasi GNOME Software. Install aplikasi Fedora Media Writer di repository Fedora Flatpak. Jika repository Fedora Flatpak tidak tersedia di sistem, gunakan URL OCI plus HTTP registrasi. Untuk menambahkan repository, gunakan baris perintah untuk menambahkan repository Fedora Flatpak. Kita masuk dulu di 1.1. Pastikan aplikasi Flatpak sudah terpasang. Lalu kita jalankan perintahnya. Flatpak-nya itu versi 1.12.7. Selanjutnya periksa apakah repository Fedora Flatpak ada di sistem. Itu tandanya tidak ada repository yang tersedia. Selanjutnya masuk di 1.3, tambahkan repository Fedora Flatpak. Jika Anda diminta memasukkan kata sandi, gunakan student. Masuk. Masukkan yang tadi. Ini. Yang tadi ini sudah, kita masukkan yang ini. Di sini terjadi error. Nah, jika Anda berhasil, lalu Anda masuk di 1.4, buka aplikasi GNOME Software. Dari menu utama, pilih repository perangkat lunak, verifikasi bahwa repository Fedora Flatpak tersedia. Lalu, daftar repository yang tercantum di kelas Anda mungkin berbeda. Lalu di 1.5, klik ikon kaca pembesar dan masukkan Fedora Media Writer ke kolom pencarian di aplikasi Fedora Media Writer, seperti yang ada di gambar ini. Lalu di 1.6, klik install. Setelah aplikasi selesai diinstal, klik buka untuk memverifikasi instalasi. Selanjutnya pada instruksi yang kedua, pada baris perintah install Podman paket tersebut, gunakan hak sudo untuk student pengguna untuk melakukan instalasi. Gunakan student sebagai kata sandi. Siapkan nama sumber paket Podman ke dalam page source.txt file. File tersebut tidak boleh berisi baris kosong atau spasi di awal atau akhir baris. Simpan hasil keluaran perintah Podman version ke dalam Podman version.txt file. Kita coba dulu.
Nah, saya keluar informasinya. Nama sumber podman paket tersebut adalah podman m4203.e19.src.rpm. Nah, kedua, simpan podman informasi sumber paket ke dalam page source.txt file. Echo 4.20. Masukkan ulang. Echo 4.20. Install podman paket tersebut. Gunakan hak akses sudo untuk student pengguna agar dapat melakukan instalasi. Sudo dnf install passwordnya yaitu student, lalu simpan hasil keluaran perintah podman version ke dalam podman version.txt file di student directory home. Salah, kita tekan Y dulu. Nah setelah itu enter. Selanjutnya itu masuk di 3, pindahkan semua file di dokumen direktori yang berakhiran ekstensi .txt doc ke project directory tersebut. Buat project dokumen target file terkompresi untuk menjalankan project directory tersebut. Masuk di perintah 3, masukkan dulu mv
Selanjutnya, periksa isi direktori tersebut, project. Selanjutnya di 3.3 kita kasih masuk perintah ini tar create get file project documents Nah, di sini hasilnya error. Dan jika Anda berhasil, verifikasi bahwa project dokumenter .get terkompresi tersebut ada menggunakan ls. Nah, di sini saya tidak ada. Selanjutnya di perintah yang keempat, file tersebut finish.zip berisi script yang disediakan oleh tim Anda. Ekstrak file terkompresi dan pindahkan isinya ke USR lokal bin directory tersebut, lalu gunakan hak akses sudo untuk student pengguna saat memindahkan file. Nah, caranya itu kita masukkan unzip image lalu di verifikasi perintah di ekstrak ls lalu 4.3 pindahkan file script ke USR lokal bin directory tersebut, sudo mv lintang.sh script usr lalu di 4.4 masukkan ls usr lokal script bin strip. Totalnya itu ada 12 sama seperti ini. Selanjutnya kita evaluasi hasil dan memperbaiki kesalahan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Kita coba lihat apa saja kesalahannya. Great. Nah, di sini pada percobaan pertama itu saya gagal, kedua juga gagal, ketiga berhasil, keempat berhasil, kelima gagal, dan terakhir itu berhasil. Oke, selanjutnya kita akhiri ininya. Perintahnya lab, masukkan lab finish software review. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk di pembelajaran yang terakhir, yaitu ringkasan. Jadi, aplikasi perangkat lunak untuk Linux biasanya didistribusikan sebagai sebuah manajer paket Red Hat RPM paket yang merupakan arsip yang berisi beberapa file dan directory. Sistem manajemen paket DNF melacak repositori yang tersedia dan sistem dan perangkat lunak yang terinstall, menyelesaikan dependensi paket, dan memeriksa pembaruan. Sistem Flatpak menggunakan kontainer untuk menginstal aplikasi. Fedora menggunakan repositori Flatpak untuk mendistribusikan perangkat lunak yang kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux. Perangkat lunak GNOME menggunakan sistem DNF dan Flatpak untuk mencari dan menginstal aplikasi grafis. Arsip adalah file binary yang dapat berisi banyak file dan directory. Arsip biasanya dikompresi
Anda dapat menggunakan arsip untuk mengirim dan menyimpan satu file yang terkonsolidasi. Lalu Anda dapat menggunakan alat baris perintah atau grafis untuk membuat arsip dalam berbagai format. Anda dapat menggunakan berbagai alat dan kompresi. Anda juga dapat menerapkan perlindungan kata sandi.